Selamat malam pemirsa setia Mata Bedok. Kita kembali lagi pada diskusi rutin minggu malam. Dan pada malam hari ini kita kedatangan seorang ulama muda. Dia cukup dikenal di media sosial, di kalangan akhwat-akhwat dan pemuda-pemuda muslim. Dia dikenal sebagai pemuda yang kontroversial. Dia dipuji, namun juga segelintir orang mencacinya. Ya, namanya ada Rifki Ahmad, yang terkenal dengan statementnya berbicara tentang ulama-ulama yang berbicara tentang perbandingan agama. Dan Bung Rifki, Ya. Bung Rifki, sekitar 1 bulan ini Yogyakarta diguncang, Indonesia khususnya Yogyakarta diguncang dengan informasi kehadiran seorang ulama internasional ya, yang sedang ramai diperbincangkan. Beliau bernama Zakir Naik, dan kabar burung akan hadirnya dia ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, alumni alma mater kampus Anda, itu membuat gonjang-ganjing. Ternyata dunia media sosial itu terguncang. Segelintir orang memuji-muji dan sudah menyiapkan tiket untuk datang ke Jogja, yang dari luar Jogja. Dan segelintir orang bilang, ini sudah nggak penting harus Zakir Naik datang, ini berbahaya untuk kerukunan umat. Menurut Bung bagaimana? Ya, senang sekali saya bisa berbicara di sini, memberikan pandangan saya mengenai isu-isu yang kontemporer, berbicara khususnya tentang Silakan Bung, sampai diminum Bung. ya, terima kasih. Berbicara tentang bagaimana relevansi agama bagi kerukunan umat beragama, khususnya di Indonesia. Ya. Ya, saya lebih senang menyebut diri saya sebagai seorang yang fundamentalis humanis. Artinya adalah pendekatan-pendekatan yang saya lakukan tetap berdasarkan Al-Quran dan hadis, tapi kemudian tidak menafikan nilai-nilai sosial di masyarakat dan kultur budaya yang ada di masyarakat, khususnya di Indonesia sendiri. Mengenai apa yang Bung Dolah tanyakan barusan kepada saya mengenai Dr. Zakir Naik yang akan hadir di Indonesia untuk memberikan ceramah, untuk memberikan pandangan beliau tentang Islam dan bagaimana dibandingkan dengan negara agama-agama lain, maksud saya. Menurut saya menyambut dengan kesan positif ya. Artinya bagaimana Dr. Zakir Naik yang selama ini kita mengenalnya melalui channel-channel YouTube beliau di berbagai macam negara, beliau melakukan dakwah. Itu adalah panggilan hatinya. Itu adalah bagian dari jiwa dakwahnya untuk memberikan nilai-nilai kebenaran yang menurut dia dan bagi sebagian umat muslim, sebagian besar umat muslim, itu adalah nilai-nilai yang harus disebarkan. Karena memang dalam ajaran agama Islam kita wajib untuk menyampaikan walaupun satu ayat. Nah, artinya di sini beliau juga melakukan segala sesuatu itu berdasarkan Al-Quran dan hadis dasarnya. Dan dia bukan orang yang hanya memahami Al-Quran, tapi juga memahami kitab-kitab lain. Nah, intinya permasalahannya saat ini adalah banyak agama-agama lain yang berbicara sebenarnya itu satu irama dengan apa yang Al-Quran pada katakan. Karena kan memang sejarah umat Islam atau sejarah agama Islam itu sendiri, atau sejarah Al-Quran itu sendiri adalah penutup dari agama-agama sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya. Makanya sebenarnya kedatangan Nabi Muhammad itu sebenarnya sudah dijalankan, sudah diprediksi oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran sebagai pembenar atas apa yang sudah diprediksikan. Bukan tidak salah, karena Zakir Naik hanya memberikan data dan fakta tentang kitab-kitab yang dahulu. Oke, Bung. Nah, seperti itu. Begini Bung, tapi saya ingat ada salah satu ayat di Al-Quran yang mengatakan bahwa bagimu agamaku dan bagiku agamaku. Artinya meskipun ada versi yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah dan agama Islam adalah agama penutup, tapi tetap saja pada realitasnya ada banyak agama di dunia ini, ada banyak pemeluk agama, di mana eksistensi mereka itu tidak bisa dinafikan. Dan Islam pun tidak menganjurkan kita untuk memaksa. Nah, lalu
seberapa relevan kehadiran Zakir Naik di sebuah era yang ketimpangan ekonomi semakin besar, kekerasan atas nama agama semakin marak, tapi mengapa ada seorang tokoh agama yang dipuja, dicitrakan begitu wah, namun eksistensinya itu, kehadirannya dan ceramah-ceramahnya itu berbicara tentang agama A dan agama B salah, agama A adalah agama yang benar, dan akhirnya ini menimbulkan perdebatan serius yang akhirnya kalau kita lihat di sosial media terjadi saling caci maki antara penganut umat, orang-orang yang percaya Injil dan orang-orang yang percaya kitab-kitab suci lain yang dikatakan oleh Zakir Naik itu salah. Jadi bagaimana Bung melihat relevansi kehadiran ulama-ulama seperti ini? Ada situasi sosial, situasi politik yang begitu serius dihadapi, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia ini, zaman yang penuh penindasan, kemiskinan di mana-mana, kekerasan semakin marak atas nama agama, atas nama aliran. Tapi kenapa justru yang muncul ulama yang menurut saya dan menurut banyak orang ini mempermuncing? Bukannya karena setiap agama itu punya nilai-nilai universal yang sebenarnya, kenapa tidak memotret keuniversalan ini dan malah memperuncing? Kenapa, Bung? Bagaimana, Bung?